Jadi ajaran ini bagi saya, menurut saya pun tidak relevan. Ini adalah ajaran kebencian ya. Selain di tengah perang juga nyasar ke belakang perang gitu maksud saya. Terus berkaitan tentang masalah 2 Yohanes 1 nomor 10 ini tadi Pak Pendeta. Gimana tanggapan Anda? Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Ya, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Tadi kan Pak Pendeta mengemukakan kepada saya ajaran tidak memberi salam kepada Nasrani. Nah, ini juga ajaran tidak memberi salam kepada Muslim dan mengusir Muslim dari rumah Anda. Ini apa tanggapan Anda dari kitab Anda? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Oke, ya. Ya, terima kasih ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya akan tanggapi lalu nanti saya akan bertanya kemudian ya. Baik, waktu saya yang kirim Pak Ustadz atau Pak Ustadz? Oke, siap. Nah, jadi Pak Ustadz, saya baca dari surat Muhammad nomor 30 berapa ini ya? Nomor ini sini 32 atau 33 nih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul. Makanya saya bilang Pak Ustadz, ini bukan perang politik, tapi ini perang menyiarkan agama. Di sini jelas-jelas orang yang menghalangi penyebaran agama atau siar agama oleh Rasul itu dihantam itu Pak Ustadz. Nggak dikasih ampun. Beda Pak Ustadz, kalau kami siar agama, kami juga ada Matius 28, ya kan 18-19, pergilah, beritakanlah Injil. Tapi nggak ada disuruh seperti ini Pak Ustadz. Di sini katakan ya, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal. Ya, dikatakan di dalam ayat 30 selanjutnya tadi itu 33, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, janganlah kau merusakkan pahala amalmu. Ayat 34 itu yang sudah saya buat. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi, ini orang-orang kafir loh ya. Jangan kamu ya berdamai dengan mereka, bahkan jangan kamu beri ampun, hajar mereka. Bahkan saya tambah Pak Ustadz, At-Taubah 29, ini mulai tajam nih Pak Ustadz. At-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Saya tunjukkan ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini mulai tajam nih, karena Pak Ustadz tadi langsung gaspol, jadi saya pelan-pelan. At-Taubah 29 Pak Ustadz, ini dengarkan nih Pak Ustadz ya. Ini lebih tajam lagi Pak Ustadz. Ya, nih. Ini sekali lagi bukan perang agama, bukan perang politik. Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar pajak atau jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini bukan perang politik, bukan antara satu negara dengan satu negara, bukan. Ini justru dengan orang-orang yang non-Islam. Nih, perangilah orang-orang tak beriman kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Anfal 12 Pak Ustadz, Al-Anfal 12, ini saya tunjukkan ya. Saya jadi ngegas jadinya. Ya. Al-Anfal 12, dikatakan apa di sini? Ya, Al-Anfal 12, lebih sadis lagi nih Pak Ustadz ya. Ini semua bukan perang politik. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka, nih, penggala kepala mereka dan nih, pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Dengan kata lain, mutilasi.
Ini lebih dahsyat lagi Pak Ustadz. Ini lebih sangat-sangat tidak relevan. Ini betul-betul kriminal. Dan ini perintah dari Allah. Ya, perintah Allah ini. At-Taubah 29 perintah Allah untuk memerangi orang-orang non-Islam. Dan juga Al-Anfal lebih sadis lagi. Kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau 1 Samuel ini perang politik. Ya, perang politik ini. Karena memang Amalek itu menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan dimiliki oleh bangsa Israel. Saya kasih tahu kepada Pak Ustadz, ya, ini siapa sih sebenarnya siapa itu Amalek? Ya, nih kurang lebihnya ringkasnya begini. Amalek adalah nama suku, bangsa dan tokoh dalam Alkitab Ibrani. Amalek juga dapat dijujuk daerah, ya, seperti ini. Amalek adalah putra Elifas. Amalek merupakan keturunan Abraham. Amalek menyerang Israel dari belakang setelah Israel menguasai Laut Merah. Nih, Allah bersumpah untuk menghapus Amalek dan bumi karena dosa-dosanya. Amalek ini penjajah. Penjajah dia Pak Ustadz. Ini saya jelaskan yang tadi Pak Ustadz tidak sempat waktunya. Silakan Pak Ustadz tanggapi. Oke. Sisanya nanti saya tanggapi. Tunggu ya teman-teman. Iya. Ya saya berharap ini kan agak sensitif ya gitu kontennya, supaya aman gitu ya teman-teman, semoga nggak keblokir gitu pembahasan masalah perang ini, masalahnya biasanya keblokir gitu ke banet. Oke, Pak Pendeta, ya kalau itu bagi saya relevan kalau konteksnya di peperangan seperti Quran surah Muhammad tadi, mau dia perang politik atau tidak ya, atau perang dengan alasan apapun ya, apalagi At-Taubah 29 yang Anda bawakan itu berkaitan tentang masalah perang Tabuk yang mana mereka menyerang nabi kami duluan gitu. Ya, jadi kalaunya di tengah peperangan lebih relevan kita melawan gitu. Kalau kita menyerah ya habis kita Pak Pendeta. Coba kalau kita di tengah peperangan kita bilang, "Ya, saya menyerah." Blak ditampar pipi kanan. Waduh, kata Pak Pendeta ajarannya, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kirimu. Langsung ditebas kepala Pak Pendeta ntar kalau kayak gitu ya. Enggak relevan itu ajaran Pak Pendeta. Kalaunya ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Coba di tengah peperangan kayak gitu, habis kita Pak Pendeta, habis kita ya. Wah, bahaya gitu, itu nggak relevan Pak Pendeta. Tapi kalau yang dikatakan oleh Islam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan gitu di tengah perang, jangan minta damai, karena mereka sendiri yang menjajah kamu, mereka sendiri yang memusuhi kamu, mereka sendiri yang menghalangi orang lain di jalan Allah. Maka lawan gitu. Kalau kamu mati di tengah peperangan, maka jaminannya syahid gitu. Itu yang relevan, disuruh melawan, bukan disuruh menyerah lalu ya sorong pipi kanan ditampar pula pipi kiri, habis ya. Gak relevan. Jadi Islam itu lebih relevan Pak Pendeta ajarannya. Kalau di tengah peperangan harus kita lawan. Contoh aja ya, Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda menyerang kita, kita pasti ngelawan. Nggak usah saya, Pak Pendeta yang Kristen pun pasti melawan, gitu ya. Ya kayak gitu Pak Pendeta. Masa Pak Pendeta, ya Belanda menjajah kita di Indonesia ini ya, lalu kita bilang, hei Belanda, kita damai aja. Ajaran saya kan, kalaunya ditampar pipi kanan, saya kasih pipi kiri. Silahkan ya, tampar dua-duanya Belanda. Habis kita Pak. Nggak relevan itu ya, nggak relevan gitu. Jadi kata Islam, lawan itu Belanda, pasti kita lawan. Artinya lebih masuk akal ya ajaran agama Islam daripada ajaran Kristen ya teman-teman. Nah gini Pak Pendeta, ya itu sudah berkaitan tentang masalah atau baru 9 tadi. Pak Pendeta, yang saya pertanyakan kepada Anda tentang masalah kekejaman yang di tengah peperangan tadi Pak Pendeta, saya sebenarnya bisa menunjukkan beberapa ayat kepada Anda gitu ya. Contoh nih Pak Pendeta ya, banyak ayat di tempat Anda nih ya tentang masalah ajaran Anda. Kira-kira relevan nggak buat kita pakai di zaman sekarang? Ulangan 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah
dengan mata pedang kota itu serta segala isinya. Wah, ini masa orang yang nggak ikut perang juga ditumbas gitu ya, dimusnahkan. Dan hewannya, maaf ini Pak, ini lebih ngeri daripada mutilasi ini, semuanya dimusnahkan. Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, keledai. Ini Pak, kalaunya semuanya nih ya, semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, kira-kira ajaran seperti ini dapatkah kita pakai di zaman sekarang? Relevan nggak buat hukum internasional aja dulu dah. Ya, hukum internasional tentang masalah aturan perang. Ini pasti diprotes orang Pak. Ya, ajaran Anda ini gitu ya. Kalau di dalam agama Islam kan kita dapat mengetahui ini apa ya. Nih, masalah aturan perang dalam Islam, adab dan aturan dalam Islam, harus memegang janji, jangan membunuh orang yang tidak memerangi, anak-anak, wanita, orang tua, penghuni rumah ibadah dan sebagainya. Jangan berlebihan, jangan memutilasi atau mencincang, jangan merobohkan atau membakar bangunan, jangan menebang pohon atau merusak tanaman, tidak membunuh yang menyerah, memperlakukan tawanan dengan baik, menerima tawaran damai. Ini adab dalam Islam Pak. Beda dengan adab yang di tempat Anda gitu ya. Semuanya ditumbas. Ini Kak, semua makhluk dihabisin. Kayak gimana itu? Kira-kira mana yang relevan? Ya, silakan Anda menilai sendiri Pak Pendeta ya. Oke. Iya Pak Ustadz. Semakin panas ini Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya sudah terangkan tadi kepada Pak Ustadz, baik ulangan 13 maupun 1 Samuel berapa tadi ya yang dikutip Pak Ustadz itu, 1 Samuel 15, itu semua bukan perang agama. Aduh, nih gimana nih? Tadi Pak Ustadz, ada memindahkan apa namanya? Itu semua Pak Ustadz bukan perang agama, itu perang politik Pak Ustadz ya. Saya sudah katakan tadi beda antara perang politik, perang perebutan penjajah atau penjajah yang datang itu memang begitu. Tapi beda dengan yang tadi Pak Ustadz At-Taubah 29 dan Al-Anfal dan semua ayat yang sudah saya tunjukkan. Itu bukan perang agama Pak Ustadz nih. Ya, surat At-Taubah ini tafsiran Ibnu Katsir nih ya teman-teman ya. Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir At-Taubah 28-29 dikatakan ini, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula dan seterusnya. Ayat 28, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin lagi suci agama dan dirinya agar mengusir orang-orang musyrik dari Masjidil Haram karena mereka adalah orang-orang najis agama atau akidahnya. Ini nih bukan perang agama, bukan perang politik Pak Ustadz, tapi memerangi orang musyrik. Bahkan di ayat 29, nih tafsirnya 29 ini, ya dengarkan Pak Ustadz ya. Nah, firman Allah jika menghendaki atau berdoa sampai dengan firmannya sedang mereka dalam keadaan tunduk. Maksudnya adalah hal tersebut merupakan ganti dari apa yang kalian khawatirkan, itu khawatir pemasaran kalian terputus ya. Sesungguhnya maka Allah memberikan ganti kepada mereka dari apa yang diputuskan oleh kaum musyrik berupa upeti. Nih, malah diminta upeti. Kalau dikasih upeti, dikasih pajak, nggak diperangi. Apaan ini? Mata duitan. Ini perang bukan perang politik, ini perang siar agama. Maka dikatakan di situ sangat jelas ya, ini adalah perang yang nih ya sangat keras sekali loh teman-teman ya, sangat keras sekali ya. Maka itu Pak Ustadz tolong dipahami ya,
dikatakan dalam ayat ini, ya kan, supaya betul-betul ya bunuh mereka, potong mereka. Ini bukan perang politik, ini perang siar agama, Pak Ustadz. Beda dengan yang tadi, yaitu perang politik, Pak Ustadz. Sangat jauh berbeda. Makanya saya kasih tunjuk Pak Ustadz, ini daftar ya, nih. Ya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz kan nggak boleh memerangi anak-anak, rumah ibadah. Nah gimana Pak Ustadz ini? Ini coba nih. Daftar kasus ledakan bom di Indonesia 2 dekade terakhir. Kalau dibaca ini Pak Ustadz, nih, yang hancur Pak Ustadz, ini rumah ibadah. Orang yang sedang beribadah Pak Ustadz. Nih, kalau dibaca terus Pak Ustadz, ya saya mau kasih tahu, ini adalah radikalisme, ya. Sementara itu Ketua Dewan Pembina Publik Virtue Research Institute Tamrin Amal Tomagola mengatakan aksi intoleransi dan radikalisme seperti teror dapat merusak kerukunan di tengah masyarakat. Dia juga menyebut aksi semacam ini menurunkan kualitas demokrasi. Ini Pak Ustadz, iya, bom bunuh diri Pak Ustadz, bom tempat ibadah. Pak Ustadz bilang tadi jangan merusak rumah ibadah. Fakta yang ada Pak Ustadz di Indonesia ini terjadi Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz ini? Ya makanya itu saya katakan tidak relevan ajaran ini, karena ajaran ini kekerasan, kebencian kepada orang-orang yang tidak seagama. Ya, begitu Pak Ustadz. Jadi kalau kita mau bicara fair-fairan, ya sangat tidak relevan. Ya, sangat tidak relevan. Kekerasan di mana-mana, dan itu diizinkan divalidasi oleh ayat suci tadi. Ya, begitu Pak Ustadz. Silakan. Oke, tunggu ya teman-teman. Ini bukan soal penonton Pak Ustadz, ini soal konten debatnya yang penting. Oke, ya kawan-kawan semuanya begini ya. Mungkin Pak Pendeta perlu membedakan dulu mana yang perang, mana yang teroris gitu ya. Nah gitu, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin Anda perlu belajar dulu untuk membedakan mana yang perang, mana yang teroris, mana yang oknum. Kan kayak gitu ya. Nah gitu Pak Pendeta. Kok double? Di mute dulu Pak Pendeta. Sebentar. Double. Sebentar, oke. Sebentar, ya sabar Pak Ustadz. Ini. Oke. Double suaranya. Jadi gitu Pak Pendeta. Anda perlu bedakan dulu yang mana oknum, yang mana teroris, yang mana yang perang. Ya Pak Pendeta. Jangan Anda campur aduk semuanya. Kalau oknum di Kristen pun juga ada. Coba lihat di Amerika tuh ya. Oknum Kristen lagi ngebom gereja. Ya ada itu. Kejadian Natal tahun berapa kemarin? Oknum Kristen ngebom gereja. Itu oknum, tapi bukan ajaran, kan kayak gitu. Itu bukan perang, tapi terorisme gitu. Kalau untuk masalah oknum-oknum seperti itu ya Pak Pendeta, kalau Anda mau melihat di Indonesia saja, gimana KKB yang menembaki Muslim kemarin, gimana itu dari Kristen? Kayak gimana? Apa tanggapan Anda? Apakah itu ajaran Kristen? KKB yang menembaki Muslim, ya, yang diposo kayak gimana, yang ngebantai Muslim dari oknum Kristen. Saya tidak mengatakan itu ajaran Kristen, karena saya paham itu oknum, bukan ajaran gitu. Ya artinya Anda ya juga dapat membedakan yang mana perang, yang mana terorisme, kan kayak gitu. Yang mana ajaran, yang mana bukan ajaran. Ya, jadi saya harap ketika Anda berdiskusi dengan saya dapat membedakan yang mana perang, yang mana oknum. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Berkaitan dengan yang Anda katakan, saya ini Pak Pendeta sebenarnya ya ingin membahas semuanya, tapi takutnya terlalu sadis gitu loh Pak Pendeta, terlalu sadis. Serius, terlalu sadis ya. Kenapa saya bilang terlalu sadis Pak Pendeta? Saya kan udah tadi ya memberikan masukan dan memberikan pandangan pikiran kepada Anda ya.
mana yang relevan kita pakai, apakah aturan Islam atau aturan Kristen dalam peperangan jika terjadi perang di zaman sekarang, kan kayak gitu. Gak mungkin dong kita di tengah peperangan kita akan mengatakan, hei kita damai saja. Karena di ajaranku, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, habis kita ya. Nggak bisa kayak gitu. Artinya untuk ajaran Kristen singkirkan dulu, udah nggak relevan dengan kita gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Kalau ajaran Islam kan namanya aja di tengah peperangan, maka kita tidak boleh menyerah, harus kita lawan ya. Jadi kayak gitu Pak Pendeta untuk masalah peperangan. Nah, berkaitan tentang masalah ini Pak Pendeta, yang saya katakan kepada Anda tadi ya, yang ini loh ya. Nih, contoh ya di dalam kitab Anda Yosua 11 nomor 14. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah oleh orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh. Semuanya sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup. Coba dijawab dulu Pak Pendeta tentang masalah kitab Anda ini. Tidak ada yang ditinggalkan hidup. Ini relevan nggak gitu? Ini kejam kali ya. Belum tahu nih cara bonohnya kayak gimana ya kan kayak gitu ya. Apalagi kan kayak gini juga Pak Pendeta ya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Ini ayat yang saya tampilkan tadi. Terus di sini katanya aku, Tuhan Yesus, akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Ngeri kali gitu loh Pak Pendeta. Ini kayak gimana? Apakah relevan untuk kita pakai ajaran ini atau tidak gitu loh. Ya, kalau berkaitan di luar keagamaan Pak Pendeta, kita juga punya ayat nih. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi dalam urusan agamamu. Ya, teman-teman. Jadi saya harapkan bisa untuk membedakan ayat Al-Quran asbabnya yang peperangan dan asbabnya ketika hidup bersosial. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Iya Pak Ustadz. Iya. Tadi sebentar Pak Ustadz. Ayat berapa tadi yang Pak Ustadz terakhir baca biar saya tanggapi dulu. Saya tadi menulis terlambat Pak Ustadz. Ayat Al-Quran nggak tadi? Yang enggak, Bible tadi. Oh, Bible tadi. Kalau untuk masalah Bible tadi, bentar saya bukakan. Ya biar saya tanggapi. Yosua 11:14. Oke, sebentar. Yosua 11 ayat 14. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut dulu. Baik Pak Ustadz, waktunya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz tidak tahu perbedaan perang dengan memerangi dalam agama. Ya, saya sudah jelaskan tadi, ya Pak Ustadz, bahwa itu baik yang ada di 1 Samuel dan semua ayat-ayat yang Pak Ustadz berikan itu adalah perang politik perebutan wilayah ya. Tapi Pak Ustadz, yang saya tunjukkan kepada Pak Ustadz, baik ini ya, Al-Anfal ini ya, Al-Anfal 12, ketika Tuhan memohonkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan kujatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir. Bukan perang politik, bukan perang merebut negara atau wilayah, bukan. Tapi ini adalah dengan orang kafir, memerangi orang yang tidak percaya dalam Islam. Maka ini sadis banget ini. Penggalah tuh. Ya, penggalah ini perintah langsung dari Allah ini. Kepala mereka nih. Pancunglah, Masya Allah. Masya Allah. Tiap-tiap ujung jari mereka. Ini bukan perang politik. Ini adalah syiar agama. Ya, At-Taubah 29 juga sama. Bukan perang politik, syiar agama.
Nih, makanya perangilah. Bedakan antara perangi dengan berperang. Perangilah, ini bukan kondisi perang, tapi memang dalam syiar agama. Perangilah orang-orang yang tidak apa? Beriman. Jadi musuhnya itu yang harus ditumpas, harus diperangi orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan seperti Indonesia lawan Belanda, bukan seperti Israel lawan Palestina, bukan, ini orang yang tidak beriman. Ini loh jelas banget kepada Allah dan hari akhir. Tuh. Apalagi? Ini mah memerangi orang yang tidak beriman. Apa relevan ini? Tidak beriman, tidak Islam disuruh perangi. Apapun ceritanya, ini sangat-sangat tidak relevan. Kalau perang antara politik, dikatakan tadi ya di ayat Yosua pasal 11 ya. Yosua 11 saya tanggapi ya Pak Ustadz ya. Ayat 14 nih. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, tapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang tinggalkan hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua untuk dilakukan. Tidak ada sesuatu diabaikannya. Segala yang diperintahkan kepada Musa. Nah, kalau kita lihat di atas Pak Ustadz, ya di atas sekali ini, ya kan, bagian utara Kanaan direbut kembali lagi. Ini perang dengan orang-orang penduduk agama, ya penduduk Kanaan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutuskanlah orang kepada Yoab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron kepada raja negeri Asap dari Asatu, serta kepada raja-raja di sebelah utara, di pegunungan di Araba, Yordan di sebelah selatan Kinrot, di daerah bukit, di tanah bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan, di sebelah timur dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang-orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mizpa. Kemudian dikeluarkan raja-raja ini bersama semua tentaranya. Amat banyak rakyat. Jadi ini Pak Ustadz, perang antara satu negara, satu bangsa yang namanya, ya ini sudah dijelaskan di sini, orang Feris, orang Het, orang Yebus di pegunungan gunung Hermon. Ini adalah penjajah, perang antara politik, bukan syiar agama. Bedakan itu. Jadi Pak Ustadz belum bisa membedakan mana perang politik, mana syiar agama. Kalau ayat yang saya tunjukkan, itu syiar agama. Orang musyrik, orang kafir, diperangi, ditebas. Gimana ini Pak Ustadz ini? Makanya tidak relevan. Demikian Pak Ustadz. Ya. Mungkin kita alihkan nanti pembahasan selain ini ya Pak Ustadz ya. Ini sudah, kalau saya tidak tanya ulang lagi, tidak tanggapin lagi yang ini. Ya, biarlah penonton yang menilai. Iya, biar kita tidak stuck gitu. Ya, stuck. Makanya kita alihkan aja Pak Ustadz yang lain. Silakan Pak Ustadz, silakan waktu. Baik, sebelum ini ya teman-teman kita beralih ke pembahasan yang lain. Pak Pendeta double tolong di mute dulu. Oke, ya begini ya teman-teman, peperangan itu mau dia politik atau dalam keadaan apapun, yang namanya perang ya artinya bertemu dua kubu, ibaratnya di lapangan, artinya fisik ketemu fisik. Baik backgroundnya itu mau perang politik atau keadaan apapun alasannya, ya perang tetaplah perang ya namanya kayak gitu. Tapi ya di dalam aturan peperangan Islam punya ya. Maka saya akan mempertanyakan tentang masalah ayat-ayat Bible, yang mana ayat-ayat Bible tadi yang saya pertanyakan, apakah wajar anak-anak yang menyusu juga ditumbas gitu ya. Itu yang sebenarnya Pak Pendeta, kalau Islam kan nggak boleh ya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi apapun keadaannya, apapun alasannya, perang tetaplah perang. Baik alasannya agama, alasannya politik ya. Perang tetaplah perang gitu. Sebagaimana nih ya, kalau kita lihat sejarah Kristen ya Pak Pendeta, perang agama di Kristen kan kayak gitu ya. Sejarah perang salib, Kristen tumbas Kristen.
Aduh. Di sini ya Kristen Ortodok di Kekaisaran Bizantium sejarah perang salib juga bergulir menghancurkan orang-orang Kristen sesat. Wah. Nah, gitu loh Pak Pendeta. Jadi kagak usah Kristen dengan Islam gitu. Coba Anda sesama internal Kristen aja saling penggal. Kayak gimana Pak Pendeta? Ini sejarah perang salib gitu ya. Penggal kejam kali gitu loh Pak Pendeta. Jadi ya saya tidak tidak terlalu mempermasalahkan kalau konteksnya perang. Lain halnya konteksnya ya Pak Pendeta kehidupan sosial gitu. Kalau kehidupan sosial beda lagi ayatnya. Perang tetaplah perang gitu. Maka aturan perang kita berlakukan. Cuma yang tidak relevan itu dari Kristen. Dari Kristen udah saya katakan di tengah peperangan itu Pak Pendeta ya. Kenapa Allah katakan penggallah? Karena apa? Karena kalau Anda tidak penggal musuh, Anda yang dipenggal musuh. Ya. Dua aja rumusnya gitu. Dua aja rumusnya. Kalau Anda tidak penggal musuh, maka musuh yang penggal Anda. Itu di peperangan Pak Pendeta gitu ya. Nggak mungkin kita sudah saya bilang ya mau perangnya agama atau politik tetaplah fisik ketemu fisik. Di tengah peperangan nggak mungkin kita mengatakan karena ajaran saya tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Habis kita ya. Apapun itu maksudnya. Mau perang agama kek, mau perang politik kek. Tapi kalau udah di tengah lapangan, pedang ketemu pedang, ya antara dua. Kalau nggak dipenggal, memenggal. Kalaunya kita tidak memenggal, maka kita yang dipenggal. Apalagi musuh bawa senjata, kita ajak, aduh silakan. Ini pipi kananku dan di ajaranku tampar lagi pipi kiri. Bonyok. Gak relevan itu Pak Pendeta. Jadi udah betul kalau di tengah medan perang penggal gitu ya. Jangan dibiarkan gitu musuh ya. Kalaunya dibiarkan kita yang habis gitu ya. Apalagi kalau di tengah lapangan kasih pipi kanan tampar pipi kiri lagi. Nggak bisa kayak gitu Pak Pendeta. Nggak bisa ya. Nah itu yang dimaksud Pak. Ya artinya apa? Ajaran Islam ya di tengah peperangan ya. Maka di tengah perang itu penggallah itu yang top. Kenapa saya bilang top? Tidak pantang menyerah, bukan pengecut gitu. Lain halnya di tengah peperangan ya, kasih pipi kanan, tampar pipi kiri. Wah, itu pengecut namanya Pak Pendeta ya. Itu adalah sebuah kepengecutan ya. Nah gitu. Terus Pak Pendeta tidak ada jawaban spesifik dari Anda tentang masalah bunuhlah anak-anak, habiskan semuanya, penggallah semuanya. Itu gimana? Apakah itu relevan menurut Anda kalau kita pakai di zaman sekarang gitu? Meskipun kita perang agama ya atau perang politik, apakah relevan kita pakai bunuh anak-anak menyusui, hewan, lembu, unta, semua bangunan, jangan ada yang tersisa di kota itu relevan nggak kira-kira? Anda tidak ada bantahan spesifik tentang masalah itu. Ya orang-orang nanti akan menilai sendiri bagaimana ajaran Anda kan. Jadi seperti itu Pak Pendeta tanggapan saya ya. Pak Pendeta buka dulu mic-nya. Oke, Pak Ustadz. Ya, sudah bunyi? Sudah? Siap. Iya, baik. Ya, jadi Pak Ustadz, saya akan itu tadi saya sebenarnya sudah saya tanggapi, itu adalah perang perebutan wilayah atau perang dalam konteks politik ya. Jadi saya nggak usah bahas ulang lagi tuh. Biarlah penonton yang menilai.